Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita boleh datang di tempat ini beribadah untuk mengagungkan dan memuji nama Tuhan. Dan pujilah namamu karena kebaikan Tuhan. Kalau saat ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kemana kamu dapat beribadah. Bagi
Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Pagi ini kembali kami diizinkan oleh Engkau Tuhan ada di rumah-Mu. Kami mohon kuduskan, sucikan kami, urapi kami dengan urapan yang baru dari surga, sehingga kami boleh bebas memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman. Dan kami percaya Yesus, ketika ada pujian penyembahan yang kami boleh naikkan, kami yakin Engkau hadir dan Engkau akan memberkati kami semua. Kami serahkan seluruh ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai tamatnya. Hamba-Mu yang Kau siapkan untuk melayani pagi hari ini, tinggallah terus dalam urapan Allah, dan Engkau sampaikan setiap isi hati Tuhan untuk jemaat GPI Bethlehem pada pagi hari ini. Baik yang ibadah di online maupun onsite Tuhan, Engkau tolong berkati kami semua. Kami mulaikan dan tabiskan kebaktian pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, mari beri kemuliaan kepada Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tetap akan merasakan bahwa kehadiran Tuhan tetap ada di tempat ini, terlebih di hati kita. Kita nyanyikan pujian Masuk Hadirat. Yeah.
akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kekuatan di hidupku. Itulah pernyataan kita kepada Tuhan, bahwa hanya dengan Tuhan kita menjadi kuat. Hanya dengan Tuhan kita bisa mampu melalui hidup ini. Walaupun mungkin seringkali kita terhimpit, tersesat dan tidak berdaya, tapi tangan Tuhan selalu menopang kita. Itu satu bukti bahwa kita masih di sini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Persembahan pertama boleh dijalankan. Haleluya Yesus. Setiap bulan sekali itu diadakan doa rantai, dan setiap setengah jam kita bergantian untuk datang ke gereja. Itu dipimpin dengan 3 orang, diisi dengan 2 orang. Saat lagu ini kita nyanyikan, walaupun bertiga, tapi kekuatan Tuhan luar biasa. Kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan. Seperti saat ini Bapak Ibu, jangan biarkan hati dan iman kita kendor dengan keadaan yang ada di tempat pada saat zaman seperti ini. Seringkali mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak ada, merasa kita tidak rindu untuk datang kepada Tuhan. Jangan Ibu, jangan Bapak, saat hati kita percaya kalau kita tetap berserah pada Tuhan, itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Terlebih kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, seringkali kami mengalami satu kendala kebosanan, kejenuhan. Bahkan kami seringkali merasa kanan kiri kami, sekeliling kami, pelayanan kami seperti sia-sia. Tapi jangan biarkan itu terjadi. Tetap kita boleh mengimani, tetap kita menjadi kuat. Karena saat kita hidup di dunia ini, apa yang kita cari? Itu kerajaan surga. Kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh iman percaya kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Haleluya.
mengucapkan terima kasih Tuhan pada saat berkat itu ada, pada saat keadaan itu baik-baik saja. Tapi masihkah kita mengucap syukur pada saat Tuhan izinkan kita ada dalam keadaan tidak baik? Kita pernah menghitung berapa banyak Tuhan berbuat baik pada kita. Setiap belah nafas kita, bukti Tuhan sayang sama saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Saat sore pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Itu karena bukti kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami dapat membalas setiap apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya tidak ada terlewatkan. Tuhan sudah lawat kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang dalam susah Tuhan hiburkan. Yang tertutup jalan pagi hari ini Tuhan bukakan jalan. Karena Tuhan adalah jalan keluar. Haleluya Yesus. Melalui firman sebentar kami mendengarkan Tuhan. Kami mau buka selebar-lebarnya hati kami, telinga rohani kami, untuk kami boleh belajar mendengar duduk diam menjadi hati sebagai hamba dan telinga seorang murid. Bukan saja kami mendengar Tuhan, ajar kami Tuhan, berikan keberanian untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah persiapkan untuk bungkus sembunyikan dari kayu salib-Mu. Utarakan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mendengarkan isi hati-Mu. Kami mendengarkan Kau berbicara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan setiap hati kami, kerikil-kerikil di dalam hati kami. Bahkan Tuhan Yesus, apa yang menjadi menghalangi setiap firman datang kepada kami, kuasa-kuasa jahat pagi hari ini kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus segala kuasa jahat. Dalam Engkau sendiri yang berkata-kata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita bersama kata amin. Terima Tuhan memberkati hati Bapak Ibu, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kami dilayani oleh Ibu Moni Tamburian Mamrawu hadir bersama anaknya dalam rangka acara fellowship hamba Tuhan wilayah 4. Beliau adalah ketua panitia, jadi lagi keliling mereka tugas untuk membawa hamba Tuhan ke Jogja rencananya kalau tidak pasca kenaikan. Tanggalnya belum mereka tetapkan, tapi kemarin di wilayah pertemuan wilayah untuk Jawa Barat GPDI disebutnya wilayah 4. Kalau pemerintahan Jawa Barat di kita itu wilayah 3. Wilayah 3 itu kan Cirebon Kabupaten Kota, Indramayu, Kuningan, Majalengka itu wilayah 3 untuk pemerintahan Jawa Barat. Tapi karena ada pemekaran di GPDI, Bandung jadi 2 wilayah, Pariangan jadi 3, Cirebon wilayah 3 ini jadi wilayah 4 untuk GPDI. Jadi kita disebut wilayah 4. Ada kurang lebih 50-an hamba Tuhan ada di wilayah 4. Saya kira itu saja sebagai informasi, dan beliaulah yang akan bawa, dipercayakan jadi ketua panitia untuk ke fellowship nanti hamba Tuhan. Dan untuk itulah mereka hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari. Waktu kesempatan saya persilakan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Boleh kita beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tentunya kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kami, khususnya saya, untuk saya melayani pagi hari ini dengan maksud yang sudah dijelaskan tadi. Puji Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah
menjadi murid Yesus sejati, ya. Menjadi murid Yesus yang sejati. Saudara yang dikasih Tuhan, kata sejati itu mengandung arti kata begini, murni, yaitu sejati, ya. Sejati itu mengandung arti kata tulen. Sejati itu mengandung arti kata asli. Jadi Tuhan mau kita semua menjadi murid yang asli, yang tidak punya kepalsuan. Ya, amin, saudara-saudara. Tuhan mau kita menjadi murid yang asli, yang tidak punya kepalsuan, tetapi punya kemurnian hati kepada Tuhan. Yang setuju dengan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Ya, inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita akan membahas dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 3 kelompok orang yang ada dalam pelayanan Yesus. Selama Yesus melayani di muka bumi, ada 3 kelompok orang dalam pelayanan Yesus. Dan kalau kita hubungkan dengan kekristenan kita saat ini adalah ada 3 tipe orang Kristen, saudara-saudara, ya. Kita mau baca yang pertama di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, Yohanes 6 ayat yang kedua ada di depan. Bolehkah kita baca bersama dalam hitungan ketiga? 2, 3. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan ada 3 kelompok orang yang ada dalam pelayanan Yesus. Dan kalau kita hubungkan dengan kekristenan kita sekarang, maka ada 3 kelompok orang Kristen. Yang pertama yang kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang kedua, model atau tipe orang Kristen yaitu orang banyak. Firman Tuhan katakan orang banyak ini ada dalam pelayanan Yesus. Bahkan selalu ada dalam pelayanan Yesus, saudara-saudara, ya. Dengan beberapa tujuan. Jadi orang banyak ini ada dan mengikuti Yesus, mengikuti pelayanan Yesus dengan tujuan yang pertama adalah cari mujizat. Yang kedua adalah cari roti. Saudara-saudara, itu, ya. Nah, tipe-tipe orang Kristen seperti orang banyak ini, dia kalau datang ke gereja, saudara, dia maunya cari mujizat. Dia maunya cari kebutuhan atau keuntungan, tepatnya begitu, ya. Tipe orang Kristen orang banyak ini adalah dia datang kepada Tuhan, tujuannya adalah cari mujizat. Tujuannya adalah dia cari keuntungan jasmani. Bahkan saya katakan tipe ini atau golongan ini adalah orang-orang yang maunya over diperhatikan, saudara-saudara, ya. Kalau tidak diperhatikan, ya, kalau sakit tidak didoakan, kalau tidak diperhatikan hari ulang tahunnya, maka dia mulai tersinggung, maka dia mulai menjauh dan dia ngambek, tidak mau ke gereja. Ini adalah tipe orang Kristen orang banyak seperti yang kita baca. Tipe orang Kristen seperti ini modelnya adalah selalu menuntut, saudara. Modelnya atau maunya adalah mencari berkat, mencari hal-hal yang enak bagi dirinya. Sulit bagi tipe orang Kristen seperti ini untuk dia punya komitmen yang kuat di dalam Tuhan, ya. Tipe orang Kristen seperti ini, dia adalah maunya nggak mau sulit, saudara. Maunya enak, maunya semua keuntungan buat dia. Kalau saya ikut Tuhan, kalau saya setia beribadah, apa keuntungannya? Ini tipe orang Kristen seperti ini. Jadi sulit bagi dia untuk punya komitmen yang kuat kepada Tuhan. Bahkan sulit bagi dia untuk berkorban buat Tuhan. Karena dia tahunya mengambil, saudara, ya. Dia tahunya adalah apa yang Tuhan berikan kepada saya kalau saya setia. Apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya kalau saya melakukan firman Tuhan. Itu tipenya seperti itu. Coba boleh lihat kiri kanannya, saudara. Di sini nggak ada. Puji Tuhan, haleluya. Di sini tidak ada, saudara-saudara. Tapi saya harus ungkapkan firman Tuhan bahwa ada tipe-tipe orang Kristen seperti orang banyak. Tujuannya mengikut Yesus, tujuannya hadir dalam pelayanan Yesus adalah untuk mencari mujizat, adalah untuk mencari berkat.
Sebab itu saya katakan sulit orang seperti ini untuk punya komitmen dengan Tuhan. Ya, sulit orang Kristen seperti ini untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Ya, sulit orang Kristen tipe seperti ini untuk mengembalikan milik Tuhan. Karena apa? Karena dia maunya ngambil. Ya, apa sih yang Tuhan berikan buat saya? Itu tipe orang Kristen yang pertama, saudara ya. Selanjutnya kita mau melihat tipe orang Kristen yang kedua. Biasa sih saya khotbah lama, saudara ya, paling 2 jam. Tapi tadi dikasih waktu 30 menit. Oke. Ya, yang kedua adalah kita membaca di dalam Matius 9 ayat yang ke-11. Bisa dibuka Matius 9 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama, saudara ya. Matius 9 ayat yang ke-11. Mari 2, 3. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya. Tipe yang kedua adalah model atau tipe orang Farisi. Ya. Kalau kita baca di Alkitab, saudara-saudara, orang Farisi ini ada dan hadir dalam pelayanan Yesus. Ya, orang Farisi ini ada dan ikut serta dalam pelayanan Yesus. Ketika Yesus mengajar di Bait Allah, mereka ada. Ya, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, di situ juga ada orang Farisi, saudara-saudara, hadir dalam pelayanan Yesus. Tapi modelnya orang Farisi ini, saudara perhatikan, suka mencela. Ya, orang Farisi ini modelnya suka mencela, suka mengkritik, suka protes, saudara ya, suka unjuk rasa. Nggak punya spanduk di rumahnya, bawa spray, ditulisin, ya, saudara. Nah, ini tipe orang Farisi seperti ini. Ada aja saudara yang dikritik, ada aja yang menjadi keluhan, saudara-saudara, suka mencela. Dan kita melihat di sini firman Tuhan yang kita baca dikatakan pada waktu orang Farisi melihat hal itu, apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah Yesus, dia ada bersama dengan pemungut cukai, saudara-saudara. Maka dia berkata, mengapa gurumu ini duduk dengan pemungut cukai? Mengapa gurumu ini duduk dengan orang berdosa? Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu bagi orang Farisi itu selalu salah, saudara. Orang Farisi itu disebut seorang pemimpin spiritual Yahudi yang menganggap diri mereka itu saleh. Yang menganggap diri mereka itu saleh, saudara ya. Dan begitu membanggakan atau menyombongkan diri dengan ketaatan mereka terhadap hukum Taurat. Itu orang Farisi. Jadi mereka begitu bangga, mereka begitu menyombongkan karena mereka ini taat kepada hukum Taurat, saudara-saudara ya. Orang Farisi ini tidak segan-segan, bukan cuma mencela, tapi dia menuduh Yesus. Kalau kita baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-24, saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi kejadian ini adalah ketika Yesus mengusir setan, ya, dari orang yang bisu dan tuli, saudara. Maka orang Farisi ada, mereka melihat mujizat, saudara. Mereka hadir dalam pelayanan Yesus, tetapi untuk mencela, bahkan untuk menuduh Yesus. Yesus dituduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa setan. Ini keterlaluan, saudara-saudara ya. Artinya apa? Artinya di sini orang Farisi itu tidak percaya kepada Yesus, saudara. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan orang Kristen akhir zaman, saudara, jangan sampai spirit orang Farisi ini berkembang di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, saudara-saudara, jangan sampai spirit Farisi ini ada di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang gak enak kalau gak mencela. Ya, kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang gak enak kalau kita gak mengkritik. Apalagi dunia sekarang, saudara.
Dunia sekarang itu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang siap menerima kritik. Betul, saudara. Ya, seperti itu. Tetapi saudara, saya ingin katakan, di dalam kekristenan kita harus hati-hati dengan hal ini, saudara. Kita melihat bahwa spirit orang Farisi ini jangan sampai bertumbuh di dalam gereja lokal. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, saudara, protes, suka mencela, apa aja salah, saudara. Karena orang Farisi hanya menganggap dirinya yang paling benar. Jadi kalau ada orang percaya yang cuma menganggap dirinya benar, ya, melihat diri, kamu tuh kurang ini, melihat kanan, kamu tuh kurang itu, melihat ke depan, kamu tuh belum seperti saya, merasa dirinya benar, merasa dirinya lah yang paling kudus, merasa orang lain semua tuh bukannya kudus, saudara, ya, cuma dia yang kudus. Ini hati-hati, ini spirit Farisi. Merasa aku yang paling benar, aku yang paling banyak berkorban loh, ya, aku yang paling setia, aku yang paling hebat di gereja ini. Itu bukan spirit Farisi, saudara. Dan kalau ada spirit itu pagi hari ini, kita mau berkata kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya salah. Amin. Ampuni saya Tuhan, saya mau berubah. Amin. Jadi spirit Farisi hari ini kan gak ada orang Farisi di sini, ya. Karena memang orang Farisi ini adanya di Yahudi, saudara, ya. Karena dia adalah pemimpin agama Yahudi. Jadi saudara, mari, karena orang Farisi ini dikecam habis-habisan oleh Yesus. Kita mau baca di dalam Matius 23 ayat 13, ya. Firman Tuhan berkata apa? Matius 23 ayat 13, kita baca bersama-sama. Matius 23 ayat 13, mari 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi dengan jelas, saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang menyombongkan bahwa dia adalah pelaku-pelaku hukum Taurat, ya, orang yang merasa dirinya benar, yang berdoa di sudut-sudut jalan, saudara-saudara. Ini orang Farisi tipenya seperti itu. Yesus mencela mereka, bahkan mengecam mereka. Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, jadi bahaya, saudara, kalau ada spirit Farisi ini dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, celakalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini, saudara-saudara, dikatakan kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Artinya apa, saudara? Artinya kalau bahasa sehari-harinya, Yesus berkata nih, orang-orang tipe orang Farisi ini bakalan gak masuk surga. Tujuan kita satu, kita semua mau masuk surga. Amin. Tujuan kita satu, kita mau ketemu dengan Tuhan kita. Amin. Tujuan kita satu, kita mau hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan. Amin. Itu dibangun dari sekarang. Jadi nggak bisa kekristenan itu mengalir aja, nggak bisa, saudara. Kekristenan itu harus diupayakan dari sekarang. Dimana sekarang ini kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dimana sekarang ini kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Jadi kita melihat jangan sampai spirit Farisi yang suka meninggikan diri, yang suka membanggakan diri, yang suka menyombongkan kekudusannya di depan orang banyak, saudara. Mari kita sama-sama mau berubah pagi hari ini. Amin. Kita mau berubah pagi hari ini. Amin. Boleh nggak kita beri kemuliaan buat Tuhan? Ketika kita menjadi pelaku firman, ketahuilah itu Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita jangan sombong. Amin. Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan
untuk kita diberkati dan kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita nggak bisa bilang, oh karena saya. Tapi itu Tuhan yang sudah memberikan benih buat kita untuk kita taburi, untuk kita berkati pekerjaan Tuhan, untuk kita berkati hamba Tuhan, untuk kita berkati orang lain. Amin. Jadi tidak ada kebanggaan di dalam hidup kita, karena semua yang baik yang ada di dalam hidup kita itu Allah yang mengerjakannya. Jadi mari saudara, pagi hari ini, dan ini poin yang ketiga atau poin yang terakhir saudara ya. Poin yang terakhir kita mau baca di dalam Matius 8 ayat yang ke-23. Matius 8 ayat yang ke-23, dia berkata begini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Tadi saya katakan tema firman Tuhan adalah menjadi murid Yesus yang sejati. Artinya menjadi murid yang punya hati yang murni, mempunyai hati yang tidak saudara, bukan punya hati yang punya maksud lain, saudara-saudara ya, tetapi tidak punya kepalsuan, tetapi punya kemurnian hati kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Bukan kita menjadi orang tipe Kristen orang banyak tadi yang selalu hadir di dalam pelayanan Yesus, saudara, tetapi punya motivasi yang beda. Bukan juga seperti orang Farisi yang selalu hadir dalam pelayanan Yesus, tapi motivasinya adalah mengkritik dan mencela. Tetapi kita mau menjadi murid yang sejati. Ini yang adalah yang terakhir atau yang ketiga. Murid yang sejati ini adalah murid yang selalu ada juga di dalam pelayanan Yesus, yang selalu mengikuti Yesus, yang selalu hadir di dalam pelayanan Yesus, saudara-saudara. Tetapi beda dengan dua model yang awal tadi. Karena murid yang sejati adalah murid yang punya ketergantungan dengan Yesus. Amin. Murid sejati ini murid yang punya ketergantungan dengan Yesus. Murid sejati adalah tipe orang yang selalu memerlukan Yesus. Murid sejati adalah dia tidak bisa hidup tanpa Yesus. Itu adalah murid sejati. Ya, apa-apa dia perlu Yesus. Apa-apa dia bertanya kepada Yesus. Karena apa? Karena dia adalah murid sejati, saudara. Bahkan kalau kita baca di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-5, dia berkata begini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara, kita melihat bahwa murid sejati adalah murid yang punya ketaatan kepada Tuhan. Peristiwa yang kita baca ini, saudara-saudara, adalah di mana Simon ini memang dia latar belakangnya nelayan, saudara. Artinya nelayan itu udah paham lah, ya. Kapan waktunya dia menebarkan jala, kapan waktunya dia tarik jala, itu dia udah paham. Ya, kalau kita nggak paham, saudara, karena kita nggak pernah ikut jadi nelayan. Tapi kalau mereka, kebanyakan murid Yesus ini profesinya adalah nelayan. Jadi mereka udah paham sekali. Tetapi di waktu yang biasa mereka melakukan kegiatan mereka, ternyata mereka nggak dapat apa-apa. Ya, saat itu Yesus ketemu dengan Yesus, lalu Yesus bilang, saudara, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Itu di waktu yang bukan waktu yang tepat untuk melemparkan jala. Ya, saudara-saudara. Tapi Yesus suruh bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jala. Tapi karena ini adalah murid sejati, dia mau taat dan dengar-dengaran. Amin. Dia mau taat dan dengar-dengaran. Ini adalah ciri-ciri murid sejati, saudara. Hidupnya adalah selalu bergantung kepada Tuhan. Hidupnya gak bisa tanpa Tuhan. Dan dia selalu mau taat dan dengar-dengaran.
Dia selalu menunggu Tuhan mau bicara apa. Karena Tuhan bicara lewat hambanya, lewat firman-Nya. Amin. Yesus gak bicara secara audible kan dalam hidup kita. Artinya siang-siang, hai ibu, ya kan? Kan enggak saudara, kalau kayak gitu saudara lari. Tapi Yesus bicara lewat firman Tuhan. Yesus bicara lewat hamba Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika murid sejati adalah murid yang selalu menunggu Tuhan mau bicara apa kepada saya. Setiap minggu dalam ibadah dia duduk, dia mendengar firman Tuhan. Dan dia berkata, saya tunggu Tuhan mau bicara apa. Bicara Tuhan dalam hidup saya mau taat. Itu murid sejati. Amin. Itu murid sejati saudara. Sama dengan Simon. Ketika dia tidak dapat apa-apa, tapi karena Yesus yang suruh, dia bilang oke, karena guru yang suruh, maka aku akan menebarkan jala juga. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang Kristen, ada kalanya diizinkan kita ada dalam lembah kekelaman, diizinkan kita ada dalam kesulitan, diizinkan kita ada dalam kegagalan. Tetapi murid sejati sekalipun ada di tengah kegagalan, dia mampu mendengar suara Tuhan dan taat kepada suara Tuhan itu. Amin, saudara. Itu adalah murid sejati. Ya saudara, saat ini saya nggak tahu apa yang saudara alami. Bukan berarti ketika kita jadi murid sejati kita nggak punya masalah. Bukan saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi ingat, Tuhan meluputkan kita semua dari kemalangan-kemalangan itu. Ada pertolongan Tuhan dari kemalangan-kemalangan itu. Ada kekuatan Tuhan dari kemalangan-kemalangan itu. Amin, saudara. Itulah murid sejati. Jadi murid sejati adalah murid yang ketergantungan sepenuhnya kepada Yesus. Yang kedua adalah murid yang punya ketaatan penuh, punya komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Murid sejati ini saudara, kalau kita baca satu poin lagi, Lukas 14 ayat 27, dia dikatakan murid sejati ini mau pikul salib. Amin. Mau pikul salib. Sesungguhnya arti kata Kristen, Kristen ini kan punya arti pengikut Kristus, ya. Kristen itu pengikut Kristus. Artinya Kristen itu berarti hidup kita ikut Kristus, ikut maunya Kristus. Amin. Hidup kita berikan untuk taat kepada Kristus. Hidup kita berikan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Memang sulit saudara, nggak langsung ajaib atau sulap celing begitu dengar firman Tuhan, saudara, kita langsung jadi murid sejati. Tetapi murid sejati itu perlu pikul salib, artinya perlu menyangkal diri, di mana setiap hari kita bergumul untuk menaklukkan kedagingan kita. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit kita bergumul untuk menaklukkan pikiran kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, menjadi pikiran yang takluk kepada Kristus. Amin, saudara. Untuk sampai ke poin murid sejati itu perlu perjuangan. Sebab itu mari saudara, saya mengajak kita semua jemaat GPDI Bethlehem, kita akan berjuang setiap hari. Bukan hanya berjuang untuk ekonomi kita. Silakan saudara berjuang untuk ekonomimu, tapi jangan lupa ada yang penting yang akan membawa kita kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Ada di mana setiap hari kita berjuang menaklukkan pikiran, perasaan kita dan perbuatan kita kepada Kristus. Amin, saudara. Jadi mari kita terus berjuang. Ini yang terakhir, apa yang akan diperoleh seorang murid sejati? Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Kita baca bersama Yohanes 14 ayat 27 berkata, mari 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Amin. Ini yang akan diperoleh murid yang sejati, yaitu di mana Tuhan meninggalkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata bahwa damai sejahtera yang ku berikan
sejahtera yang diberikan kepada murid yang sejati, murid yang punya komitmen yang jelas, murid yang tidak mudah goyah, murid yang selalu kuat di dalam Tuhan sekalipun badai menerpa. Apa saudara? Dia akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera ini penting kita miliki. Amin, saudara. Sekalipun kita punya banyak harta, tapi kalau kita nggak punya damai sejahtera, maka saudara-saudara, harta itu akan menjadi sia-sia. Damai sejahtera itu penting ada di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah itu perlu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menikmati hidup karena kita punya damai sejahtera. Betul saudara? Kalau saudara punya harta tapi nggak punya damai sejahtera, kayaknya kita nggak nikmati. Betul? Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit cemas. Wah, itu nggak enak banget hidup seperti itu saudara. Tapi kita perlu damai sejahtera, dan damai sejahtera Tuhan akan berikan kepada murid sejati. Ya, berikutnya terakhir, ini paling akhir, Lukas 24 ayat 49. Berkata apa? Mari baca 2, 3. Dan aku akan apa saudara? Mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Apa yang akan diperoleh oleh murid sejati saudara? Adalah janji Bapa. Amin. Apa janji Bapa? Janji Bapa adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ini. Ya, bagi murid sejati ini akan menerima janji Bapa. Saudara-saudara mau terima janji Bapa? Amin. Saudara-saudara mau terima janji Bapa? Amin. Janji Bapa bukan cuma berkat, saudara ya, secara jasmani, tetapi ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Kuasa itu yang akan memampukan kita untuk kita berdiri teguh di tengah badai. Kuasa itu yang akan memampukan kita untuk kita berkata tidak kepada hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Dan kuasa itu akan memampukan kita untuk kita menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi menjadi pertanyaan pagi hari ini, posisi saudara ada di mana? Saudara model orang Kristen seperti apa? Saudara tipe orang Kristen seperti apa? Kalau kita tipe orang Kristen yang model 1 dan 2, kita mau berkata pagi hari ini, ampuni saya Tuhan, saya mau berubah. Saya mau benar-benar menjadi murid yang sejati, murid yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Murid yang akan menerima janji Tuhan, dan murid yang akan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri saudara? Kita akan angkat satu pujian. Murid sejati adalah murid yang tetap teguh berdiri di tengah kesulitan. Dia tidak mudah mundur. Sekalipun ada persoalan, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, dia tetap akan cinta kepada Tuhan. Karena inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang seperti ini. Mari kita katakan tetap cinta. Bisa saudara bangkit. Haleluya, haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara ada di posisi 1, 2 atau 3, tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti dan menyelidiki setiap hati kita. Tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Haleluya, haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau
yang hari ini mau punya komitmen yang baru dengan Tuhan, bahwa saudara akan berusaha menjadi murid yang sejati. Kalau itu engkau orang yang boleh taruh tangan kananmu di dadamu. Kalau selama ini hidup kita menjadi seperti orang banyak, kita cari Tuhan karena kita punya motivasi jasmani. Kita cari Tuhan, kita sama seperti orang Farisi. Kita hadir dalam pelayanan Yesus, kita hadir dalam ibadah, tetapi kita mencari kekurangan orang lain. Kita selalu mengkritik, mencela. Kita mau minta ampun kepada Tuhan bagi hari ini. Tetapi bagi engkau yang mempunyai komitmen, aku mau jadi murid yang sejati, aku mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, aku mau tetap berdiri teguh dan setia sekalipun aku mengalami persoalan. Kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Haleluya. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita pagi hari ini. Kalau ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah Allah nyatakan dan kita akan berubah pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, kita nyanyikan lagi pujian ini. Ada banyak yang Allah kerjakan. Oh, Dia telah memelihara hidupmu. Dia berkat buat keluarga. Beri berkat buat usahamu. Karena Dia menyembuhkan engkau ketika engkau sakit. Dia mengangkat engkau ketika engkau jatuh. Tidak ada yang dapat kita balas kepada Tuhan. Selain kita mempunyai komitmen, kita mau menjadi murid yang sejati. Haleluya. Untuk biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Oh Tuhan, Kau melihat kami semua yang ada pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Oh, biarlah firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Kami bukan cuma mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Mereka ingin punya komitmen Tuhan. Mereka mau berkomitmen untuk bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Mereka mau terus percaya kepada Tuhan. Mereka rindu berjuang untuk menjadi murid yang sejati. Biarlah Roh Kudus memampukan mereka. Roh Kudus yang akan memberikan mereka kekuatan, menolong mereka untuk mereka terus berjuang sampai mereka menjadi murid yang sejati. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan berbicara secara pribadi di dalam hidup umat-umat Tuhan yang ada, sehingga mereka terus bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Pagi ini baik yang ibadah onsite Tuhan di gereja maupun mereka yang mengikuti ibadah online di mana saja mereka berada saat ini Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu, kami percaya kami dikuatkan kembali pada pagi hari ini, diteguhkan kekristenan kami,
bahwa kami harus menjadi murid yang sejati. Dan kami percaya ada janji, ada berkat, ada damai sejahtera yang kami akan miliki bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati hamba-Mu segala tanggung jawab sebagai gembala sidang yang ada di Jambelang Tuhan, pendamping gembala sidang yang ada. Engkau tolong berkati, berikan kemampuan, kesehatan, urapan selalu baru dari Tuhan menjadi bagian keluarga. Dan kami percaya tugas tanggung jawab juga menjadi panitia fellowship Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini, berikan kemampuan, kesanggupan sehingga acara nanti boleh sukses. Nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Tuhan berkati setiap persembahan anak-anak-Mu, berkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Ada janji Tuhan bagi mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Kau bukakan tingkap langit dari surga, curahkan berkat yang melimpah, damai sejahtera, kesehatan, masa depan, sukses, keberhasilan dari Allah. Lebih mengasihi Tuhan menjadi milik mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang saat ini datang dengan sebuah kebutuhan Tuhan, mari Engkau yang ada di tempat Maha Tinggi, Engkau ada di tempat kami saat ini Tuhan. Engkau yang melihat setiap keberadaan pribadi lepas pribadi kami pagi ini. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan mereka. Kami bawa itu di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Telah diteguhkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami imani, Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau berkati mereka, yang lemah dikuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit. Dengan iman kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, jadilah kami sembuh dan sembuh karena kuasa firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk kota kami Cirebon, Kabupaten Cirebon. Tolong Tuhan kota dan kabupaten, berkati kota ini Tuhan, berkati ekonomi, keamanan, kesehatan Tuhan, sehingga kami percaya, karena kami tahu Engkau yang meminta kami Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, usahakanlah kesejahteraan kota, karena kami tahu kalau kota kabupaten kami diberkati, maka jemaat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah sekolah remaja sebentar, GBS Tuhan, dan ibadah raya yang kedua sore hari ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, mulai dari anak-anak kecil sampai mereka yang lanjut usia, dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami percaya Engkau juga berkati mereka yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami akan mengakhiri Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, tebusan darah Kristus, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata